Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ferry Setioko di channel saya Ferry Setioko.official @konsep jualan. Ya, sahabatku sekalian, mudah-mudahan hari ini masih dijaga daripada kesehatannya, dimudahkan dari segala usahanya dan dilancarkan menggapai rezekinya. Ya, sahabatku sekalian, hari ini saya ingin atau malam ini saya ingin membahas tentang pedagang keliling ya, sahabatku sekalian ya. Untuk 6 bulan ke depan, jualan apa saja sih yang eksis ya, terutama di konsep jemput bola ini ya. Kalau dilihat dari situasi sekarang ya, sahabatku sekalian ya, di musim penghujan ini, bagusnya yaitu yang usahanya yang hangat-hangat ya, sahabatku sekalian ya. Jadinya contohnya seperti pedagang gorengan, pedagang bakso, dan pedagang bakso kuah, cilok, cilor. Nah, itu masih bagus ya, sahabatku sekalian ya, karena di musim penghujan ini banyak anak-anak ataupun konsumen yang mencari yang hangat-hangat ya. Tapi kita bahas dari satu persatu ya, sahabatku sekalian ya, kelebihan dan kekurangan tentang konsep jemput bola ini ataupun pedagang keliling ini ya, sahabatku, dan jenis usahanya ya, terutamanya ya, sahabatku sekalian ya. Nah, kalau bisa kita analisa ya, sahabatku sekalian ya, dilematika di pedagang keliling ini ya cukup banyak ya, dari analisa situasi dan kondisinya ya, sahabatku sekalian ya. Nah, jadinya biar gampangnya begini ya, sahabatku sekalian ya. Jadinya jenis usaha contoh seperti kita dagang gorengan ya, sahabatku sekalian ya, terutama pedagang gorengan yang keliling ya, yang pakai gerobak ya, dan ada pikul ya, sahabatku sekalian ya. Jadinya bisa dilihat dari berapa banyak sih pedagang yang sejenis ya, terutama yang sejenis di satu kecamatan ya, sahabatku sekalian ya. Walaupun musim hujan dan peminat pedagang gorengan itu cukup banyak, tapi kalau yang jual juga banyak ya, omset pun menurun ya, sahabatku sekalian ya. Jadi ya bisa dilihat ya, sahabatku sekalian ya, peluang dan situasi serta kondisi di lapangan ini ya. Ya, cocoknya sih untuk satu kecamatan pedagang gorengan ini ya bisa antara 10 ya, sahabatku sekalian ya, 10 pedagang keliling ya, yang sampai lebih. Jadi ya, satu kecamatan itu paling tidak 10 pedagang keliling itu sudah cukup bagus ya untuk menggapai omset ya. Sama seperti pedagang bakso ya, sahabatku sekalian ya, walaupun di musim hujan ini kalau pedagangnya banyak dan yang yang keliling juga banyak, satu kecamatan itu bisa mencapai 10 ataupun lebih, itu pun bisa menjadi kesulitan sendiri ya, sahabatku sekalian ya. Terkadang kelemahan pedagang keliling itu seperti kutu loncat ya, sahabatku sekalian ya. Di saat musim di musim dingin dia pedagang gorengan ya, sahabatku sekalian, contohnya ya. Nanti di musim panas dia berubah lagi di jualan es ya, sahabatku sekalian ya. Nah, konsisten inilah yang jarang pedagang keliling bisa terapkan ya, sahabatku sekalian ya. Nah, yang lebih bagus lagi kalau kita sebagai pedagang keliling yaitu konsisten ya, sahabatku sekalian ya. Jangan terfaktor daripada cuaca kita kutu loncat ya. Jadinya maksudnya kita beralih dari jenis usahanya yang berbeda. Nah, jadi begini ya, sahabatku sekalian ya, walaupun kita di musim hujan begini, walaupun kita pedagang es, tapi kalau kompetitor kita sedikit, itu malah bisa mendapatkan omset ya, sahabatku sekalian ya, malah mendapatkan cuan lebih banyak ya, karena pedagangnya sedikit. Tapi ya, di musim hujan ini jangan sangka ataupun di luar nalar kita ya, banyak sekali di musim hujan ini anak-anak pada masih tetap beli es ya, sahabatku sekalian ya. Nah, untuk 6 bulan ke depan sih masih bagus ya, sahabatku sekalian, untuk pedagang keliling ini ya, sistem jemput bola ini ya.
Dan fenomena sekarang ya sahabatku sekalian tentang pedagang keliling ini ya sahabatku sekalian ya, banyak yang beralih yang tadinya stay, yang tadinya berdiam diri atau di toko saja, sekarang sudah mulai merambah ke pedagang keliling. Banyak sekali ya pedagang sayur mateng, nasi mateng, ataupun dibilang warteg berjalan juga sudah mulai ya. Jangan itu ya, jual pintu pun keliling ya sekarang ya sahabatku sekalian ya. Makanya jangan kaget, banyak sekali yang sekarang sistemnya pedagang keliling atau jemput bola ya sahabatku sekalian. Jadinya dia tidak menunggu bola ya sahabatku sekalian ya. Karena apa, dari segi perekonomian sekarang yang tidak menentu ya sahabatku sekalian ya. Jadinya kita harus kerja tuh lebih giat lagi, ataupun lebih strateginya lebih dipertajam lagi ataupun dikembangkan lagi ya sahabatku sekalian ya. Jangan sampai kita menunggu bola tapi omset menurun ya sahabatku sekalian ya. Jadinya sekarang pada beralih ke pedagang keliling ya sahabatku sekalian ya. Karena pedagang keliling ini kita bisa mengetahui daripada situasi dan kondisi di lapangan ya. Nah sahabatku sekalian, apalagi sih usaha pedagang keliling yang menjanjikan ya sahabatku sekalian ya, selain yang stay ya sahabatku sekalian ya, yaitu bisa aja kayak semacam jualan bakso kuah atau cilor, ataupun ya sejenis daripada makanan yang hangat-hangat. Tapi yang jelas itu harus konsisten ya sahabatku sekalian ya. Jangan sampai kita seperti kutu loncat ya. Jadinya kita nggak bakalan bertambah banyak cuan kita kalau kita kutu loncat 3 bulan ke depan kita sudah pindah lagi, beda jenis lagi daripada usaha kita ya. Kalau bisa kita bisa menambahkan beda jenis ini tapi masih satu masih satu tempat ya sahabatku sekalian ya. Jadinya pengembangan ya, ini lebih ke pengembangan usaha pedagang keliling ya sahabatku sekalian. Jangan berdiam di satu jenis usaha saja, itu sebenarnya bagus juga gitu. Bukan berarti kutu loncat ya sahabatku sekalian ya. Bisa lebih dipahamin lagi ya pengembangan dan kutu loncat ya sahabatku sekalian ya. Nah selanjutnya apa sih usaha yang viral saat ini, yaitu sejenis ST ya, ST Jumbo ya, sekarang itu lagi viral. Jadi sahabatku sekalian yang ingin mencoba usaha ST Jumbo ya silahkan ya sahabatku sekalian ya. Cuman mungkin ST Jumbo ini musiman juga ya sahabatku sekalian ya, paling jarak 3 bulan atau 6 bulan ke depan sudah mulai meredup lagi ya. Nah bagi sahabatku sekalian, mungkin dari pembahasan kali ini bisa mendapatkan inspirasi ya, supaya dagangannya maju, dagangannya juga bagus, dan juga mempersiapkan segala peralatan yang harus disiapkan ya. Seperti kalau misalnya mau mulai musim hujan ini ya, satunya jas hujan ya, siapkan jas hujan. Terus kita harus bisa menguasai medan, area-area yang dimana menyulitkan kita saat berdagang ya sahabatku sekalian ya. Nah untuk 6 bulan ke depan ini ya, untuk pedagang bakso keliling ini sangat bagus ya sahabatku sekalian ya. Tapi kita lihat berapa hawker sih atau pedagang yang sejenis kayak misalnya kayak bakso ini di kecamatan ya. Jangan sampai kita bias begitu saja ya sahabatku sekalian ya, hanya mengikuti alur. Ternyata di pedagang keliling bakso ini juga pun cukup banyak ya. Jadinya itulah yang akan mengurangi daripada omset kita ya. Ya mungkin bukan berarti kita tidak mau adanya kompetitor ya sahabatku sekalian, tetapi di sini bisa dikonfirmasikan lagi kepada pedagang lain bahwa di sini kita harus kompak ya. Jadinya sesama pedagang keliling, berapa banyak sih kebutuhan pedagang di sini ya, padatan pedagangnya ya, bukan
konsumennya ya. Kalau konsumennya padat konsumen atau padat penduduk itu lebih bagus ya, berarti konsumennya bagus banyak ya. Tapi kalau pedagangnya banyak, konsumennya sedikit, ya itu yang jadi masalah ya sahabatku sekalian ya. Jadinya bisa dikonfirmasiin lagi kepada teman-teman pedagang agar bisa lebih pemetaan areanya bisa dibagi-bagi ataupun bisa disirkulasi sistemnya atau penempatan lokasi dagangnya ya, atau spot-spotnya ya sahabatku sekalian ya. Jangan sampai kita bentrok, kita main gontok-gontokan ya sahabatku sekalian ya di lapangan ya. Ya mudah-mudahan semoga semua para pedagang keliling ini bisa mendapatkan kemudahan dalam usahanya, diberikan kelancaran dan dijaga kesehatannya. Jangan sampai terjadi yang kurang mengenakan ya sahabatku di lapangan ya sahabatku sekalian ya. Karena memang ekosistem bisnis sekarang sudah berbeda seperti yang tahun-tahun lalu ya sahabatku sekalian ya, dari segi ekonomis, segi strategi ataupun dan lainnya permasalahannya ya sahabatku sekalian ya. Tetap kita menjaga silaturahmi, menjaga kedamaian dan menjaga daripada kedamaian dan juga menjaga ketentraman sesama pedagang ya sahabatku sekalian ya. Ya mungkin kali ini saja pembahasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.